Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalibaru itu desa kecil yang ada di perbatasan Banyuwangi dan Jember. Sekilas gak ada yang aneh. Suasananya sejuk, sawah terbentang, dan warganya ramah. Tapi semua berubah kalau kamu nanya soal satu tempat, Pasar Setan. Gak ada yang mau cerita banyak. Tapi kalau malam tiba dan angin mulai bau anyir, biasanya nenek-nenek di sana bakal masuk lebih awal, nutup jendela rapat-rapat, dan berdoa sambil matanya lihat keluar rumah ke arah satu bukit kecil yang gelap dan ditutupi pohon-pohon tinggi. Orang bilang pasar itu cuma muncul kalau ada yang ditagih. Tapi yang lebih ngeri, pasar itu nggak bisa dilihat semua orang. Cuma orang-orang tertentu yang punya rasa kehilangan atau bawa isi lebih dari nyawa yang katanya bisa masuk ke sana. 3 bulan lalu, kejadian aneh bikin warga Kalibaru geger. Seorang ibu hamil tua, sebut aja Bu Kirana, tiba-tiba bangun tengah malam dengan perasaan gak enak. Suaminya cerita, istrinya itu teriak-teriak kayak orang mimpi buruk, padahal matanya kebuka lebar. Teriakannya aneh, bukan suara panik, tapi kayak lagi manggil sesuatu. Jangan ambil, jangan bawa anakku. Pas mereka sadar, perut Bu Kirana yang sebelumnya besar mendadak kempes, bener-bener kayak habis melahirkan. Tapi gak ada darah, gak ada bayi, gak ada rasa sakit. Cuma kosong, kayak gak pernah hamil. Mereka langsung ke bidan desa. Bidannya syok, bilang gak ada bekas kontraksi, gak ada luka, gak ada tanda-tanda apapun. Tapi semua orang tahu Bu Kirana hamil beneran. Bahkan terakhir kali, masih kelihatan jalan-jalan sore sambil pegang perutnya yang besar banget. Senyum-senyum karena tinggal seminggu lagi waktu melahirkan. Nggak sampai seminggu, desas-desus soal pasar setan mulai kedengeran lagi. Beberapa warga cerita malam itu mereka dengar suara ramai. Kayak suara pasar malam dari arah bukit. Ada suara tawa anak kecil, ada yang teriak nawarkan barang, ada musik gamelan samar. Padahal itu hutan, bukan lapangan. Dan yang bikin tambah serem, ada satu orang tukang jamu yang waktu subuh lewat jalur belakang sawah, ngelihat jejak darah kecil mengarah ke tengah pohon-pohon besar. Tapi jejaknya berhenti di satu batu besar yang permukaannya hangat dan basah, kayak baru kena air ketuban. Bayi Bu Kirana nggak pernah ditemukan. Nggak ada jejak, nggak ada mayat, nggak ada tangisan. Cuma lenyap. Warga mulai panik. Beberapa ibu hamil yang tinggal dekat sawah pindah rumah. Ada yang minta jimat ke dukun. Ada yang masang paku di kasur buat jaga diri. Tapi tetap aja, seminggu kemudian, satu kasus lagi muncul. Kali ini, bukan bayinya yang hilang, tapi ibunya. Seorang perempuan hamil muda. Baru 4 bulan, tinggal di gang sempit dekat pasar tradisional. Suaminya pulang dari kerja malam dan nemuin pintu rumah kebuka. Semua barang masih utuh, tapi istrinya nggak ada. Tapi di ruang tamu ada setetes darah kecil yang baunya aneh. Bukan bau darah biasa, lebih mirip bau dupa dan kemenyan busuk. Malam itu juga, satu warga lain dengar suara kereta dorong dan lonceng kecil kayak tukang bakso. Tapi pas dibuka jendela, yang kelihatan cuma bayangan putih di ujung gang, kayak sosok perempuan berdiri sambil gendong sesuatu yang dibungkus kain merah. Sosok itu berdiri sebentar, lalu masuk ke kabut dan lenyap. Sejak saat itu, nama Pasar Setan bukan sekadar cerita turun-temurun, tapi udah mulai masuk berita lokal. Bahkan beberapa YouTuber horor sempat datang, bikin video investigasi. Tapi yang anehnya semua hasil rekaman malam mereka rusak. Suara kresek-kresek nggak jelas, atau malah ngerekam suara tangisan bayi yang mereka sendiri nggak pernah dengar waktu di lokasi. Orang-orang mulai bilang kalau ini bukan sembarang pasar gaib, tapi pasar penampungan, tempat di mana makhluk-makhluk halus berdagang, sesuatu yang gak bisa dibeli di dunia nyata. Ruh, darah, nyawa yang belum lahir
Semua punya harga. Dan katanya, ada perjanjian lama yang belum dibayar. Warga desa yang paling tua, Mbak Sarima, bilang kalau dulu Kalibaru pernah selamat dari pecbluk parah karena satu dukun sakti yang menumbalkan janinnya sendiri ke pasar itu. Sejak itu, setiap 30 tahun sekali, pasar minta tumbal baru supaya desa tetap tenang. Dan sekarang, waktunya jatuh di tahun ini. Cerita soal bayi Bu Kirana yang hilang dan ibu muda yang lenyap mendadak bukan bikin warga berhenti bertanya. Justru makin banyak yang gelisah, terutama para ibu hamil. Beberapa dari mereka bahkan minta pindah sementara ke desa tetangga yang katanya lebih bersih. Tapi Mbak Sarimah bilang, nggak ada tempat yang benar-benar aman kalau udah waktunya pasar buka. Beberapa malam setelah kejadian kedua, suara-suara aneh mulai muncul di desa. Waktu jam menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi, warga yang rumahnya dekat kebun sering dengar suara panci besar direbus, denting logam, sama suara air mendidih. Padahal jelas-jelas mereka nggak punya tetangga yang masak tengah malam. Satu malam, seorang bocah ngeliat ibunya ngelamun di dapur. Bocah itu bilang ibunya berdiri sambil mandang ke arah tungku, tapi nggak nyalain api, nggak ngapa-ngapain. Cuma bengong. Pas anaknya tanya, "Bu, masak apa?" Ibunya cuma jawab pelan, "Air ketuban." Anaknya bingung. Tapi pas dia lihat lebih dekat, ibunya lagi nahan panci yang isinya nggak bisa dia gambarkan. Cuma bau amis, ada lendir, dan warna merahnya seperti darah muda. Besok paginya, si ibu nggak inget apa-apa. Katanya semalam tidur biasa, nggak bangun sama sekali. Tapi yang bikin ngeri, di dapur memang ada panci bekas direbus, airnya udah kosong. Tapi bagian dalamnya lengket dan bau busuk. Bukan bau makanan, tapi kayak daging basi dicampur darah. Setelah itu, warga mulai ngelaporin hal serupa. Ada yang lihat api unggun di tengah kebun jagung. Ada yang lihat sosok ibu-ibu gendong buntalan kain merah berdiri di pojokan rumah warga. Ada juga yang dengar suara bayi nangis dari dalam sumur. Dan malam Jumat Kliwon itu semuanya pecah. Waktu itu ada satu ibu hamil 8 bulan yang kerasukan. Tiba-tiba aja waktu azan Isya, dia jerit-jerit minta dibuka bajunya. Katanya kepanasan. Tapi waktu dibuka, perutnya goyang sendiri. Kayak ada yang dorong dari dalam. Bukan gerakan janin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang ngeluarin tangan dari dalam rahim. Perutnya sempat berdarah sedikit. Tapi waktu Kuncen datang, dia langsung bilang, pasarnya udah buka. Kalau nggak ada yang dikasih malam ini, dia akan ambil semua. Malam itu juga, 5 orang perempuan hamil dijaga ketat. Tapi jam 2 pagi, satu orang hilang. Ibu muda yang sebelumnya nginep di rumah orang tuanya tiba-tiba nggak ada di kasur. Jendela masih terkunci, tapi kelambu kasur sobek dan lantainya basah, seperti bekas ketuban pecah. Waktu warga nyari ke arah kebun, mereka nemu satu jalur kecil yang nggak pernah ada sebelumnya. Seperti jalan setapak yang baru muncul. Di ujung jalan itu, ada kabut tipis dan cahaya temaram, kayak lampu Petromax dari kejauhan. Yang berani masuk cuma satu orang, Mbak Sarima. Beliau bilang, mau nyari tahu apa benar pasarnya beneran buka. Nggak ada yang bisa ngelarang. Dan benar saja, beliau balik menjelang subuh dalam keadaan lemas. Tapi matanya merah. Beliau cuma bilang satu hal, pasarnya beneran buka. Dan dagingnya daging bayi, direbus di kuali besar, dijual ke makhluk-makhluk yang bukan dari dunia kita. Mereka tukar itu daging dengan kekayaan, umur panjang, dan kekuatan gelap. Semua warga terdiam, tapi Mbak Sarimah belum selesai. Tumbal janin terakhir belum diambil, tapi mereka udah nunggu. Dan kalau sampai matahari terbit malam Kliwon berikutnya tanpa ada yang dikasih, mereka akan ambil semua bayi yang masih ada dalam rahim.
Warga Kalibaru mulai percaya bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar kisah turun-temurun. Ini bukan hanya mitos lama, tapi perjanjian berdarah yang diwariskan dari masa ke masa dan belum ditebus sepenuhnya. Perjanjian itu katanya dibuat oleh seorang dukun perempuan zaman kolonial yang menyelamatkan desanya dari wabah dengan menukar satu nyawa bayi tiap 3 dasawarsa ke pasar setan. Waktu makin mepet, Jumat Kliwon terakhir makin dekat, dan makin banyak gangguan muncul. Ada perempuan hamil yang mimpi melahirkan, tapi bayinya bukan manusia, tapi anak, kambing hitam. Ada yang bangun tidur dengan ari-ari di atas bantal. Ada juga yang ngerasa rahimnya ditarik setiap malam, kayak ada tali yang ditarik dari dalam tubuh mereka. Puncaknya, salah satu warga ngelaporin kalau dia nemu buntalan kain merah di dekat ladang. Isinya janin kecil, belum utuh, matanya belum kebentuk, tapi jari-jarinya lengkap. Waktu kain itu dibuka, ada bau dupa bercampur darah dan tulisan Jawa kuno yang artinya telah dibeli. Warga panik. Tapi Mbak Sarima bilang itu bukan dari warga. Itu dari luar. Dari orang yang ingin menukar janin buat saingan bisnis atau pesugihan pribadi. Karena pasar itu bukan cuma nerima tumbal dari desa, tapi juga dari siapa saja yang tahu jalannya. Dan sekarang, pasar itu buka buat semua. Satu fakta lagi yang bikin semua warga gemetar adalah penjual utama di pasar itu dulunya adalah manusia biasa. Seorang dukun yang dikutuk hidup selamanya di antara dua dunia. Dia nggak bisa mati, tapi tubuhnya udah nggak manusiawi. Dagingnya bau darah basi, dan dia cuma bisa makan ruh bayi yang belum lahir. Beberapa warga mulai mengingat satu kejadian 30 tahun lalu, saat seorang ibu yang baru melahirkan hilang tanpa jejak, dan bayinya ditemukan di dapur dengan mulut penuh tanah. Sejak itu, gak pernah ada lagi bayi yang lahir pas bulan purnama ketiga. Karena setiap kali itu terjadi, selalu ada yang hilang. Malam Jumat terakhir warga mutusin buat jaga bareng. Semua perempuan hamil dikumpulin di satu rumah besar, dijaga oleh kuncen, dan orang-orang yang kuat secara batin. Tapi tepat jam 2 pagi, kabut turun tanpa suara. Suasana jadi dingin banget, sampai embun muncul di dalam rumah. Salah satu penjaga ngelihat sesuatu merayap di bawah pintu. Bukan ular, tapi seperti ari-ari yang basah dan bergerak sendiri. Di belakangnya muncul jejak kaki mungil, yang basah, tapi nggak ada pemiliknya. Tiba-tiba, salah satu ibu hamil kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara tangisan bayi, padahal dia belum melahirkan anaknya. Tapi perutnya bergoyang sendiri, seperti ada yang mau keluar lewat dada. Kuncen langsung bacain doa, tapi cahaya lampu padam. Dan dalam gelap itu, semua orang dengar suara gamelan samar, dan suara pedagang teriak, "Daging segar, ari-ari hangat, bayi laki-laki, bayi perempuan. Pilih sendiri, Tuan." Lalu semua sunyi. Lampu menyala kembali, dan satu ibu hamil menghilang. Di tempat dia duduk, cuma ada gumpalan darah, potongan tali pusar, dan buntalan kain merah. Itu tanda tumbal janin terakhir sudah dibayar.